Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku mau sharing santai hari ini ya. Sharing santai saja. Hari ini tentang apa? Saksikan terus videonya ya. Mayoritas dari kita gitu ya, lebih banyak melihat ya atau mencari kebahagiaan di luar diri gitu. Entah dari apa, pencapaian-pencapaian yang mau kita kejar. Tapi dari itu semua sangat sedikit banget gitu ya yang mensyukur, yang mencoba atau menyadari nikmat di dalam dirinya. Salah satunya adalah ya teman-teman, nikmat nafas yang sampai hari ini masih Allah kasih. Ya, sedikit sekali orang yang kesana gitu, menyadari nikmat nafasnya, masuk keluarnya nafasnya. Sehingga ya sedikit orang yang bersyukur gitu. Tadi dia mendapatkan nikmat di luar diri itu dia lebih ke euforia atau merayakan, senang-senang gitu ya, bukan bersyukur. Yang akhirnya buat mereka lalai. Seperti ini contohnya, aku cuma makan ubi ya teman-teman. Ubi, ya Allah, ubinya jatuh. Ubi ini nikmat banget gitu loh, rasanya nikmat banget. Apalagi sambil menghayati betul gitu. Kalau nggak ada nafasku, nggak ada ini ya gitu, nggak ada ini datang. Aku makan, nggak mungkin akan bisa gitu, nggak mungkin akan ada rezeki dari nih singkong ini nih. Singkong ini apa ya? Ubi ya. Intinya bahagialah dari dalam dulu gitu, baru bahagiamu di luar sana akan tercipta. Contohnya ini tadi aku contohkan, bahagia banget aku makan ini. Kalau orang yang tidak mensyukuri dirinya gitu ya, gak bersyukur, gak senang diri dalam itu, gak bahagia di dalam, biasa banget makan ini. Bagi aku nikmat banget teman-teman. Jadi yang menurut aku, orang yang sibuk yang mengejar yang di luar, mencari kebahagiaan di luar dirinya, entah dengan prestasinya, entah dengan pekerjaannya, entah dengan apapun gitu ya, pada akhirnya akan zonk juga. Pada akhirnya akan mencapai titik dimana gini aja kah gitu, biasa banget gitu, aku punya pekerjaan mentereng, aku punya prestasi yang banyak, aku punya fasilitas apapun yang aku punya gitu ya sekarang gitu, for what gitu loh, untuk apa, gini aja ya, gini tok kah gitu. Nah, beda dengan orang yang ya ujung-ujungnya yang mencari keluar tadi, hampa juga gitu. Apa ya? Hampa juga gitu, kosong juga batinnya, hatinya gitu. Dia nggak mendapat esensi dari pencapaiannya. Beda dengan orang yang ke dalam gitu, mencari kebahagiaan di dalam. Semakin dia menyelami dirinya, semakin dia mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan, bahagia lagi gitu. Karena ke dalam diri kita, mencari ke dalam itu nggak ada batasannya teman-teman. Di situ tidak pernah berbatas. Jadi bahagia kita pun juga nggak berbatas gitu. Dengan apapun keadaan kita akan tetap senang gitu. Kayak tetap damai gitu ya. Tetap kayak tenang, happy aja gitu. Karena dia nggak terpengaruh dengan hiruk pikuk di luar gitu. Justru dengan kita menyelam ke dalam diri gitu ya, mencari kebahagiaan di dalam diri kita gitu, justru kebahagiaan yang di luar itu kita nggak terlalu effort, kita nggak terlalu kayak berjuang keras gitu ya, itu akan terbuka dengan sendirinya teman-teman. Yang sakit sembuh dengan sendirinya, yang nggak punya uang akan punya uang dengan sendirinya gitu, dan itu otomatis terbuka satu-satu gitu. Sesuatu yang kecil bagi orang yang bahagianya di dalam itu akan nampak luar biasa. Nah disitulah sebenarnya menurut aku
hakikatnya bersyukur. Bersyukur ya bahagia. Apapun realitanya, apapun yang dihadapi sekarang, bersyukur. Dan ujung dari puncak bersyukur itu adalah berserah diri, legowo. Berserah diri gitu. Whatever happen, apapun keadaannya, kondisinya, apapun yang terjadi, ya udah, ya inilah ceritanya yang emang harus dihadapi. Tanpa pertentangan ya, tanpa penolakan. Ya inilah hidupku, inilah apa yang harus aku terima. Ya udah, terima gitu. Tanpa penolakan, tanpa pertentangan, tanpa melihat keluar, tanpa menyalahkan, nerima total. Nah itu ujung atau ujung perjalanan dari bersyukur itu ya akhirnya kita bisa berserah total, berserah yang sebenarnya berserah. Jadi kita tidak akan bisa yang namanya aku bersyukur, alhamdulillah, nggak cuma itu, nggak akan bisa mendapatkan esensi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kalau kita tidak mensyukuri atau menyadari kehadiran diri kita sepenuhnya saat ini. Bagaimana cara menyadari kehadiran kita sepenuhnya hari ini? Ya, perhatikan nafasmu. Resapi nafasmu, rasakan nafasmu, nikmati nafasmu. Di situ kita akan mendapatkan kondisi yang dimana apapun yang sekarang dijalani, ya kita benar-benar berada di titik itu. Pikiran kita tidak melampaui titik sekarang, ya perasaan kita juga tidak melampauinya. Kita betul-betul berada di titik sekarang. Kenyataan sekarang, apa adanya diri kita sekarang. Jadi bersyukur itu menurut aku ya dimulai dari menyadari nafas. Itu adalah nikmat paling agung, nikmat paling besar yang sangat luar biasa. Nikmat yang pokoknya tanpa nafas, teman-teman. Apalah kita ini tanpa nafas. Kenapa tidak mensyukuri yang itu dulu? Itu tuh pondasinya loh. Kalau pondasinya kuat, kita setiap hari menyadari kehadiran nafas kita, menikmati nafas kita. Kita bangun dan kemudian kita membangun satu tembok misalnya, bangunan. Kalau pondasinya kuat, bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya itu udah rapuh duluan, bangunan apapun di atasnya ya akan hancur. Bertahan mungkin sebentar gitu ya. Untuk apa? Membuat bangunan yang kita tahu pondasinya udah lemah duluan gitu. Dan kita bangun di situ sebuah bangunan gitu ya, di atas pondasi yang lemah itu. Buang-buang waktu ya. Coba dirasakan, dihayati nafasnya. Supaya kita benar-benar berada di titik sekarang, terhubung dengan Tuhan ya, terhubung dengan Allah, merasakan kebahagiaan itu gitu. Sampai kayak tadi, makan hal yang biasa pun gitu, bagi orang biasa, murah meriah lagi ya, tapi bagi orang yang bahagia itu luar biasa gitu, luar biasa nikmat gitu. Salah satu caraku juga ya, caraku pribadi untuk memutus penderitaan gitu ya, karena semua orang tuh nggak mungkin kita tuh senang terus ya. Realita kita tuh ada yang nggak enak gitu kan. Aku sebut itu adalah penderitaan ya, penderitaan hidup gitu ya. Salah satu caranya itu kita masuk ke dalam diri, mencari kebahagiaan di dalam. Salah satunya dengan cara menikmati nafas yang sekarang itu anugerah yang nyata itu. Nafas itu dinikmati. Kalau makanan benar-benar kita makannya, nah nafas ini benar-benar kita nikmati naik turunnya nafas itu. Nah itu adalah buat aku cara untuk memutus penderitaan. Kita nggak ada lagi rasa menderita, rasa sakit, ya, rasa yang nggak enak-enak yang lainnya yang kita derita sekarang gitu ya. Misalnya nggak punya uang, atau pacarnya hilang, pasangannya entah kemana gitu ya, atau anak yang
mohon maaf ya nggak nurut gitu ya, apapun permasalahan itu yang aku sebut sebagai penderitaan hidup itu akan putus seketika, karena kita udah nggak ke situ. Kita benar-benar menikmati kehadiran kita ya saat ini, detik ini, bahwa di dalam diri kita ini ada anugerah yang tak terbatas ya. Kita fokusnya di anugerah tak terbatas itu akhirnya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat menjalani kembali hidup ya hari-hari kita. Semoga semakin hari kesadaran kita itu semakin bertambah, semakin bertumbuh, kesadaran bahwa kita betul-betul bertuhan ya, betul-betul bersama Allah, bahwa di dalam diri kita itu ya ada kekuatan tak terbatas itu, anugerah yang luar biasa itu, yang bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, cuma aku lupa ayatnya, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu gitu. Dan kita akan merasakan itu setiap harinya. Semoga ya kita bisa terus bertumbuh di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, agar hidup kita ini ya bisa terus konsisten dalam damai ya, tenang, dan kebahagiaan yang mungkin banyak orang cari-cari selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.